kalau mau jadi petani, pertama itu jangan gengsi. Kalau mau sukses, itu jangan pernah gengsi. Jadi once kamu gengsi, yang namanya bisnis nggak akan bisa berjalan dengan baik. Karena pasti ada suatu saat nanti di saat-saat tertentu kita harus yang namanya memanage diri kita sendiri untuk menjadi orang yang tidak gengsi. Kalau gengsi, ya kita nggak bisa meng-create something better gitu. Kalau misalnya jadi pengusaha, jadi petani milenial, itu tuh harus punya mental-mental yang kuat. Jangan pernah putus asa, walaupun nanti rugi ataupun apa, just do the best, karena kedepannya itu adalah bisnis yang sangat sangat menjanjikan. Asalkan kita mau istiqomah, pantang menyerah, dan juga kita harus berpikir bahwa itu adalah kerjaan ataupun kegiatan yang tadi rahmatan lil alamin untuk semua orang seperti itu. Ya, bagi kebanyakan orang, profesi petani identik dengan aktivitas kotor, pemikiran kuno, dan tidak menjanjikan kesejahteraan. Namun persepsi itu sepertinya kini tak lagi sesuai masa, terlebih adanya generasi milenial yang berpendidikan, melek teknologi, dan inovatif menjadi petani saat ini. Seperti salah satu dari 67 duta petani milenial Kementerian Pertanian, Jatu Barmawati. Jatu Barmawati yang masih berusia 30 tahun, dia sukses menjadi eksportir buah dan sayur ke Eropa. Yuk kita ngobrol langsung sama orangnya nih. Halo Mbak Jati. Halo Mbak Dera, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini lagi sibuk banget ya, salah satu petani milenial kita gitu kan. Iya, alhamdulillah. Masih produktif Mbak, nggak sibuk sih, produktif. Produktif, walaupun masa Iya, pandemi ya. iya harus tetap semangat. Mbak Jatu, sebagai sarjana pertanian nih dari salah satu universitas di Yogyakarta. Nah dulu nih, apa nih yang memotivasi Mbak Jatu memilih fakultas pertanian awalnya? Awalnya ya, sebenarnya sih dulu waktu masih kecil, saya tuh seneng banget main games namanya Harvest Moon. Nah, Mhm. dari situ tuh saya pengen tuh punya lahan gede, peternakan, dan lain sebagainya. Terus kemudian pada saat lulus SMA, kita kan cari-cari apa namanya universitas. Terus saya pikir juga, oh sebenarnya dulu bapak saya kan juga petani ya, bapak juga petani gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya aku menekuni itu, dan saya senang banget yang masalah nanem-nanem, bapak suka nanam bonsai gitu, saya suka ikut gitu. Nah, terus dari situlah saya lihat ada jurusan pertanian, kemudian saya sih pengen lah supaya petani-petani Indonesia nih, kadang kan kayak bapak saya kan juga diremehkan ya, dari dulunya gitu ya, oh petani doang gitu kan. Ternyata namanya petani itu nggak tergantung kitanya mengelolanya seperti apa gitu. Akhirnya saya coba menekuni, terus saya milih jurusan pertanian dan ke ilmu hama dan penyakit karena dulu banyak hal lah namanya juga petani kan yang namanya gagal panen karena hama gitu. Terus akhirnya saya coba ke situ. Terus juga agak aneh Mbak namanya hama penyakit gitu nggak kepikiran gitu kan. Begitu. Jadi awalnya memang berasal dari keluarga petani dan karena Mhm. stigma orang nih tentang profesi petani yang kayaknya biasa banget, dari situlah muncul motivasi ya untuk menunjukkan Iya. kalau petani juga bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Nah, begitu Mhm. lulus dari Fakultas Pertanian di kampus, sempat kerja di tempat lain dulu atau memang langsung mencoba terjun langsung di dunia pertanian nih, Mbak? Alhamdulillah sih sampai sekarang masih istiqomah berbisnis, Mbak. Jadi alhamdulillah saya belum pernah malahan sih yang namanya bekerja, literally bekerja di satu corporate kayak gitu tuh, belum pernah ya. Dulu memang pernah habis coaching tentang bisnis, terus saya coba, menjadi manajemen di suatu packing house, saya belajar di situ, terus sempat ke Thailand juga Mhm. sama apa namanya, ibu Bu Kuki ya kalau nggak salah itu. Terus, apa, kita ke sana belajar, terus akhirnya makin ke sini kita belajar tentang ekspor. Hmm. Jadi awal merintis itu gimana tuh Mbak? Dari modal sendiri, Mhm, dibantu oleh orang tua, atau dari pinjaman gitu kan? Pasti kan sebagai fresh grad saat itu kan mhm. agak-agak bingung pasti kan untuk memulai bisnis gitu. Iya, jadi dulu
Alhamdulillah, saya itu orangnya tidak pengen banget orang tua saya terbebani, seperti itu ya. Mhm. Jadi saya usaha sendiri, cari uang sendiri, modal sendiri. Caranya bagaimana? Pertama, uang yang ada, ya dimaksimalkan. Awalnya saya juga belum jadi eksportir tuh udah kayak jual-jualan gitu juga. Jadi jualan namanya yang dulu tuh Ayomart, itu kita jualan produk-produknya teman-teman, terus dijualin ke, apa namanya, teman-teman yang lain, kita bikin small bazar kayak gitu. Terus akhirnya pengen nih belajar lagi yang lebih extend gitu kan, ternyata ada pasar ekspor, ada peluang bisnis yang bagus di situ. Terus yang namanya anak muda kan senang cari tantangan ya, "Oh, Mhm. kayaknya ekspor keren nih," gitu kan. Menarik, menantang gitu. Terus akhirnya saya ikut semacam, apa, kelas bisnis dan coaching tentang ekspor, terus kemudian ya, apa namanya, kita coba lihat dulu nih, jadi pertama mapping potensi. Potensi apa ya yang bisa kita bawa ke sana gitu, karena respon pasar pada saat itu untuk produk-produk pertanian yang dari petani-petani milenial khususnya ya, karena kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan petani-petani yang pada umumnya yang konvensional seperti itu. Terus saya optimis gitu kan, kenapa sih kok produk-produk ini tidak bisa, dibawa ke sana, terus kemudian ada PWMP, jadi semacam, program dana hibah, jadi salah satu modal saya pun dari situ awalnya gitu kan, dari Kementerian Pertanian juga. Nah, dari situ saya coba berbisnis yang kecil-kecil dulu, terus akhirnya dari situ kita harus harus ini nih, harus makin besar gitu loh. Karena yang di dalam negeri aja bagus sebenarnya, apalagi yang di luar negeri gitu. Jadi dari modal itu, modal, apa namanya, modal nekat juga sih sebenarnya ya, pede-pede aja nggak punya duit nggak apa-apa, terus dapat dana hibah sedikit, ya pertamanya bangkrut gitu kan. Tapi dari situ gimana caranya sih muterin, apa, muter otak terus. Jadi sebenarnya sih yang namanya modal sendiri, gimana caranya ya usahalah supaya, apa namanya, kalau memang bisnisnya kita nilai bagus, kita carilah dari tapi kita nggak pernah pakai pinjaman, kita pakai uang sendiri, terus juga, apa namanya, cari hibah, Mmm. gitu. Pernah kemarin sempet, tapi bukan yang untuk ekspor ya, saya kemarin karena dinilai bisnisnya berjalan, itu ada yang mau invest dan ada yang udah invest, apa namanya, itu untuk lokalan, gitu. Tadi sempat menarik, sempat bangkrut juga ya, Mbak, ya? Oh iya Tahun pasti. berapa itu dan akhirnya, Mhm. upaya-upaya yang dilakukan oleh Mbak Jatuh tuh seperti apa? Saya bangkrut sih sudah dari dulu waktu zaman kuliah dapat dana PWMP gitu kan. Nah, pada saat itu yang namanya dana itu kan pengembangan wirausaha muda mandiri pertanian ya programnya. Kemudian namanya baru lulus, itu kan satu tim tuh ada yang pertama lepas sana ke sini gitu kan, yang satu merit, yang satu jadi PNS, yang satu wah pokoknya macam-macam. Nah itu akhirnya udahlah bangkrut lah, terus pada saat itu kita nggak ngerti nih how to handle business gitu kan. Ternyata jangan Jangan sewa ininya dulu kalau market belum siap, kayak gitu kan, belum ada cash flow yang jalan gitu. Gimana namanya usaha itu modalnya kan, terbatas aja bisa jadi berkali-kali lipat. Jadi dana itulah yang kita puterin dan profit itulah yang kita usahakan sebenarnya gitu. Itu bangkrut pertama kalinya. Habis itu bangkit lagi, terus pernah bangkrut lagi, bangkrutnya tuh lebih ke yang ke orang lain yang tidak amanah ya, kayak misalnya ada apa, kita biasa dapat supply dari A gitu kan, terus ternyata kita udah bayar nih, terus nggak diantar barangnya. Ya hal-hal yang semacam itulah yang, apa namanya pebisnis tuh harus tahu gitu, Berarti risiko-risikonya. tidak, langsung sukses ya, tapi juga ngerasain juga Pasti, nih jatuh bangunnya nih dari awal nih, berbisnis di bidang pertanian. Nah, kalau iya dari betul. produk yang Mbak Jatuh ekspor nih, mana yang lebih dulu diterima pasar Eropa? Kan ada manggis, ada Oke. rambutan, kayak, produk-produk pertanian eksotis lah ya dari Iya Indonesia. betul. Kira-kira yang pertama paling diminati oleh pasar ekspor di Eropa tuh apa, Mbak? Dulu pertamanya saya belajar ekspor itu saya kirim manggis, gitu. Manggis. Manggis itu iya, manggis sama jeruk purut. Jadi, mereka itu kan butuhnya untuk retail ya, jadi ada beberapa item yang harus dipenuhi, tapi karena itulah, kita belajar ya namanya produk di Indonesia sustainability-nya kurang, terus juga
Itu pertama kali saya belajar ekspor di Horti ya, itu barang datang yang kita udah bilang speknya seperti ini, ternyata yang barang datang itu speknya jauh, bahkan yang kita terima tuh cuma 10%-nya, gitu loh. Di sisi lain saya terharu ya, gimana, aduh, petani ini kan pengennya barangnya diambil semua gitu kan, tapi ternyata tidak lolos spek gitu kan. Bahkan walaupun kita sudah memberikan speknya yang details, tapi mereka juga belum bisa memenuhi. Nah, itu saya belajar dari situ sih. Tapi manggis kita oke, jeruk purut kita oke pada saat itu. Nah, pertama kali memasarkan produk ke Eropa tuh dibantu orang Indonesia di sana atau bagaimana awalnya bisa sampai tembus pasar Eropa tuh, Mbak? Jadi kita malah bekerja sama dengan kita bertemu di sini ya di Indonesia sama buyer kita yang ada di sana. Jadi itu struggling juga sih. Jadi kita menjalin trust gitu kan, itu sangat 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 sensitif ya. Jadi kita bekerja sama sama orang yang ada di sana gitu. Tapi juga kita juga belajar juga dengan teman-teman yang ada di sini gitu, yang lebih expert di bidangnya gitu. Saling tektokan aja. Sempat ada kendala nggak sih, Mbak? Misalnya pemeriksaannya, persyaratannya, begitu kan? Biasanya kan pasti ada persyaratan ketika kita akan mengekspor gitu. Ya pasti pasti kendala, namanya pebisnis itu sudah harus siap dengan yang namanya risiko, kendala, dan the worst case ever gitu. Jadi pernah kalau kendala sebenarnya banyak lah, kita dengan secara sosial culture, dengan petani, dengan supply, dengan yang tidak on time, tidak banyak sekali hal yang menjadikan kendala sebelum berangkat, bahkan sampai berangkat dan barang sampai ke buyer pun itu masih banyak hal-hal yang harus dipikirkan, dan itu banyak sekali kendala di situ. Namanya juga pembelajaran ya, dulu memang benar-benar kacau, namanya juga modal nekat, Mbak, modal seadanya gitu kan. Dan ya itulah pentingnya dan berharganya sebuah pembelajaran ya di situ. Nah, Mbak Jatuh bisa nggak sih kasih tips-tips buat UMKM nih yang ingin juga nih produk-produk mereka tuh bisa tembus pasar internasional gitu? Tips-tipsnya ya untuk pasar internasional itu sebenarnya gampang ya, kita pelajari dulu selera market internasional itu seperti apa. Usahakan yang namanya kita ini kan usaha itu pengennya sustain, terus juga rahmatan lil alamin, semua orang merasakan keberkahan di situ gitu kan. Cari bisnis yang memang untuk tujuan bersamanya baik, dan juga kualitas produknya itu kita menciptakan suatu produk itu tuh diusahakan yang terbaik gitu. Jangan yang biasa-biasa aja. Kebiasaan orang Indonesia adalah, gini aja udah kejual kok. Ngapain sih kita harus capek-capek? Kita ngapain sih harus over than people do gitu kan. Padahal di luar sana orang berlomba-lomba untuk memberikan kualitas yang baik dengan harga yang minim gitu loh. Itulah mindset yang benar-benar aku pelajari di Indonesia, terutama di bidang ekspor seperti itu. Jadi harusnya kita tuh sudah berpikir gimana caranya membuat produk itu di atas rata-rata dengan harga yang murah dan Dengan juga harga yang terjangkau itu ya, biar masuk pasar juga. betul betul. Nah, ini ada yang menarik nih kalau aku lihat nih. Mbak Jatuh tuh sering banget bilang kalau pertanian itu sustainability sexy gitu. Jadi, kalau udah terjun di bidang pertanian itu akan semakin penasaran dan menggairahkan. Nah, kenapa bisa Betul. hal tersebut? Karena aku sering bilang, pertanian ini tuh karena dilihat orang tuh kan jelek gitu ya, something negatif. But something bad is a good news for us. There is the opportunity gitu. Nggak banyak orang yang mau melakukan hal tersebut gitu kan. Seksi itu I mean SEXY gitu kan. S-nya itu super impactful. Jadi untuk orang sekitarnya aja itu impactful ya Mbak ya. Terus E-nya itu lebih ke eco-friendly sebenarnya. Kita kan ada tanam-tanaman, kita sih kalau saya sendiri jujur orangnya seneng yang hijau-hijauan gitu ya, Mbak, ya. Jadi itu lebih eco-friendly, dan juga X itu that's the point, extra profit di situ. Kita daripada ngambil dari pasar atau apa gitu, mending nanam sendiri karena di situ ada extra profit, seperti itu. Kita ada extra profit itu tidak hanya dari uang ya, profit itu dari mulai mungkin privilege, dan juga banyak hal lah yang bisa dikatakan sebagai profit gitu kan. Terus juga and you can do it, it's easy.
gitu. Itu that sexy kalau menurut aku, dan all of that one is sustainable. Semuanya berkelanjutan, nggak ada yang berhenti di situ. Kamu bisa lestarikan alam, terus juga melestarikan orang-orang di sekitarmu dengan konsep yang sekarang kan socio-agripreneur ya, bukan hanya profit but impact, seperti itu. That's sustainable. Dan kembali lagi saya ingat banget obrolan saya dengan Bu Sesba ya di SDM itu, kita itu bergerak, kita itu berkegiatan itu untuk rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk kita sendiri tapi untuk orang banyak, seperti itu. Tapi kalau dilihat nih dari strategi digital marketingnya nih, Mbak Jatuh seperti apa nih untuk bisa tembus pasar internasional, untuk bisa kejar target juga dan extra profit juga gitu kan? Jadi untuk digital marketing, kalau saya sendiri belum terjun mendalam di digital marketing, cuma kita punya website dan juga tadinya kita bentuk semacam e-commerce, but kita salah konsep sih waktu pas pertama kemarin itu, harusnya B2B bukan B2C, karena untuk ekspor kan harus ada kuantiti yang dipenuhi dalam satu kali penerbangan, karena kita mainnya di raw material, bukan yang mungkin di olahan, yang pakai DHL gitu. Nah dari situ kita bisa kita bisa mengevaluasi sih sebenarnya gitu kan dari konsep-konsep tersebut gitu. Nah, kalau sebagai petani milenial dari Kementan gitu kan, konsep-konsep apa yang Mbak Jatuh udah terapkan nih ke petani-petani kita? Karena kan kita lihat umur-umur petani nih usia lanjut atau jarang lah masih milenialnya gitu kan. Katanya juga sudah memberikan edukasi juga tentang Internet of Things juga kan, teknologi pertaniannya juga. Nah, sejauh ini perkembangannya di lapangan tuh seperti apa gitu, Mbak? Saya rasa dengan adanya Duta Petani Milenial ini, banyak juga teman-teman yang seumuran yang generasi milenial itu lebih terbuka mindset-nya tentang dunia pertanian, Mbak. Jadi yang saya rasakan kenapa saya bisa bilang seperti ini adalah kita itu memulai dari lingkungan sekitar kita dulu. Yang kita ekspor tuh awalnya itu adalah produk-produk dari beberapa teman gitu kan. Misalnya manggis tuh kita ada teman gitu kan di Karanganyar yang meng-create teman-temannya lagi di sana di desa tersebut membina, oh ini sebenarnya yang lolos spek ekspor tuh yang ini loh gitu, dan itu petani milenial gitu. Once ada success story di Indonesia, mostly people nggak pernah mau bergerak atau beralih jika mereka nggak ngelihat success story-nya dulu gitu, dan itulah yang kita bangun di sini. Kita meng-create leader, kita meng-create ini aku aja bisa loh, aku cewek dan aku nggak, yang awalnya aku sama sekali nggak ngerti dunia ekspor, but we can do it kalau misalnya kamu istiqomah belajar, tahan banting dan lain sebagainya gitu. Seperti itu sih Mbak. Jadi makin banyak sih saya rasa teman-teman yang bahkan menggunakan IoT juga ya, IoT 4.0, digital marketing seperti itu, dan sekarang growing sekali gitu. Sekarang persepsi teman-teman seperti apa nih ngelihat Mbak Jatuh kan? Kita lihat wanita tapi juga sukses memajukan bidang pertanian Indonesia. Masih diremehkan nggak dengan profesi petani? Ketika ketemu teman-teman gitu kan, sharing-sharing gitu kan? Sharing-sharing ya. Kalau misalnya teman-teman sih karena lingkungan juga karena Fakultas Pertanian, mereka juga aware kan, ternyata ini benefit-nya juga lumayan ya. Iyalah, karena misalnya seangkatan nih, kalau misalnya kita nongkrong kayak gitu kan, oh berapa nih per bulannya itu? Ya lumayan lah, dapat sekian gitu kan. Jadi ya nggak malu-maluin juga. Oh ternyata mereka akhirnya gimana kalau misalnya ini ya aku invest ya, atau gimana ya kalau misalnya aku mau buka lahan ya ntar aku bisa supply nggak jatuh kamu gitu loh. Jadi banyak hal yang sekarang tuh terbuka gitu kan. Kalau zaman dulu kan, aduh petani, aduh mau jadi apa sih gitu kan, jelek banget jadi petani, mending gue dong keren gitu kan. Terus zaman dulu kita punya kita punya packing house dan mereka malah kadang berpikir sebenarnya lebih enak ya kayak jatuh ya gitu. Karena iya memang mereka melihatnya dulunya sebelah mata, tapi terlihat kenyataannya sih itu nggak main-main gitu loh di situ. Kita juga bisa merdeka kok dari pertanian seperti itu. Profitable dan masa Orang tua depannya baik. sendiri gimana Mbak Jatuh melihatnya? Gimana? Orang tua sendiri tanggapannya gimana? Kalau kita lihat kan orang tua pasti sebagai petani yang masih konvensional saat dulu gitu kan ngelihat anaknya meneruskan
bidangnya, usahanya gitu. Jadi sebenarnya ya Mbak ya, kalau saya kan lebih senang ke pertanian organik gitu kan. Cuman ya namanya orang tua tetap kalau misalnya kita bangkrut gitu, "Ya kamu ini sih makanya dulu dibilangin orang tua jangan jadi petani," tetep Mbak, itu tuh terpaan-terpaan itu tuh tetep ada gitu kan. Kamu tuh harus tuh jadi kerja, terus yang stabil. Cewek tuh mending ya itu ajalah, apa namanya, nggak usah repot-repot ngurusin bisnis, nanti kalau bangkrut kayak begini kan hasilnya gitu kan. Cuman memang orang tua saya mungkin kan kita tidak kalau saya karena tidak pernah, apa ya, pengen melibatkan, apa ya, orang tua untuk, apa, merasakan susahnya namanya jadi ini ya, pengusaha gitu. Tapi ya tetap aja kita ambil masukan yang baik, karena memang harus berhati-hati di dunia bisnis gitu. Memang sering marah-marah iya, cuman kalau memang itu passion kita, lama-lama orang tua pun juga mengerti kok, gitu. Karena kan kita bisa membuktikan nih, ternyata profitable juga. Dulu kan juga di awal, "Oh iya," gitu lah, biasalah, apalagi cewek. Udah ngapain sih, eee, menggantungkan harapan masa depan di sesuatu yang tidak pasti, gitu. Terutama bisnis kan harus benar-benar kebal ya mentalnya ya, Mbak, ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, aku apa ya, menikmati itu, Mbak, tenang aja, Tapi sekarang udah bangga pasti namanya orang deh. tua. Orang tua Insya udah Allah. Insya Allah, tapi memang ya Mbak ya, yang paling susah dirubah itu adalah mental orang tua sendiri. Sampai sekarang pun saya kalau misalnya sama bapak saya tuh juga, "Pak, ganti organik aja." "Alah ngapain?" Tetep kayak gitu loh. Masih sering berdebat lah, gitu, jadi masalah harus ada pertanian. pendekatan dulu nih untuk meyakinkan mereka ya. Betul, harus dibuktiin dulu pokoknya, Nah, Mbak Jatuh gitu kasih sih. dong motivasi nih buat generasi-generasi muda kita biar mereka tuh Mhm. terinspirasi untuk jadi petani milenial lah gitu. Motivasi ya, kalau dari saya motivasinya kalau mau jadi petani, pertama itu jangan gengsi. Kalau mau sukses, itu jangan pernah gengsi. Jadi once kamu gengsi, yang namanya bisnis nggak akan bisa berjalan dengan baik. Karena pasti ada suatu saat nanti di saat-saat tertentu kita harus yang namanya diri kita sendiri untuk menjadi orang yang tidak gengsi. Kalau gengsi, ya kita nggak bisa meng-create something better gitu. Terus juga jangan mudah patah hati. Kalau misalnya jadi pengusaha, jadi petani milenial, itu tuh harus punya mental-mental yang kuat. Gitu. Jangan pernah putus asa, walaupun nanti rugi ataupun apa. Just do the best, karena kedepannya itu adalah bisnis yang sangat sangat menjanjikan. Asalkan kita mau istiqomah, pantang menyerah, dan juga kita harus berpikir bahwa itu adalah kerjaan ataupun kegiatan yang tadi rahmatan lil alamin untuk semua orang, seperti itu. Mbak Jatuh, thank you banget ya untuk Mhm, sharing-sharingnya nih, pastinya menginspirasi banget, apalagi buat saya juga nih untuk para perempuan Indonesia gitu kan, petani milenial tuh nggak cuma digandrungi oleh laki-laki aja, tapi juga betul perempuan betul, kan kalau kita juga berkontribusi dalam dunia pertanian Indonesia. betul Nah, banget. semoga kisah singkat Jatuh Barmawati yang memilih jadi petani sejak kuliah dan kini sukses ekspor buah ke Eropa dapat Amin. memotivasi milenial Indonesia. Saatnya milenial bertani, sampai jumpa di episode berikutnya.